Malam itu Angga pulang larut setelah lembur di kantor. Jalanan sepi dan lampu jalan berkedip-kedip menambah kesan angker. Angga mempercepat langkahnya, berharap segera tiba di rumah. Saat melewati gang sempit yang menjadi jalan pintas, ia merasa ada yang mengikutinya. Tapi setiap kali ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Gang itu terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Katanya, pernah ada kecelakaan tragis di sana dan arwah korban sering gentayangan. Angga mencoba mengabaikan pikiran-pikiran itu, tapi suara langkah di belakangnya semakin jelas. Tiba-tiba lampu jalan di gang itu padam. Angga merogoh saku untuk mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Begitu senter menyala, ia melihat sekilas bayangan hitam melintas di ujung gang. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap berjalan. Pasti cuma bayangan, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun perasaan tidak enak semakin menjadi-jadi. Angga mendengar suara berbisik seperti ada yang memanggil namanya. Suara itu terdengar lirih dan mengerikan, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mempercepat langkah, hampir berlari. Sampai di rumah, Angga segera mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Ia mencoba melupakan kejadian tadi dengan menyalakan televisi, tapi bayangan sosok hitam itu terus terbayang-bayang di benaknya. Saat ia sedang menonton, listrik di rumahnya padam mendadak. Angga merasa panik, tapi mencoba tetap tenang. Ia mengambil lilin dan menyalakannya. Cahaya lilin memberikannya sedikit rasa aman. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu. Angga merasa merinding. Siapa yang datang tengah malam begini? Dengan hati-hati ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang kecil. Tiada siapa-siapa. Namun suara ketukan itu semakin keras dan cepat. Angga memberanikan diri membuka pintu. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan. Tiba-tiba lilin yang dipegangnya padam karena angin yang entah dari mana datangnya. Angga mundur masuk ke dalam rumah, merasa ketakutan. Di dalam kegelapan ia merasakan ada yang mengawasinya. Dengan tangan gemetar ia mencoba menyalakan korek api untuk menyalakan lilin lagi. Saat cahaya korek menyala, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tinggi dan tidak berbentuk jelas, hanya bayangan gelap dengan mata merah menyala. Angga tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku karena ketakutan. Sosok itu perlahan mendekatinya dan Angga merasa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Angga mencoba berteriak tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Mata merahnya menatap tajam ke arah Angga, seolah ingin menghisap jiwanya. Angga merasakan tekanan di dadanya, nafasnya tersengal. Tiba-tiba listrik menyala kembali. Sosok itu menghilang seiring dengan cahaya yang kembali menerangi ruangan. Angga terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bangkit dan menenangkan diri, tapi rasa takut masih menyelimutinya. Malam itu Angga tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok hitam itu kembali menghantuinya. Ia memutuskan untuk tidak lagi melewati gang sempit itu dan berdoa agar tidak pernah bertemu lagi dengan sosok mengerikan tersebut. Tapi setiap kali malam tiba, Angga selalu merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala yang terus membuntutinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul di hadapannya.